Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sajak dan Nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ke-15. Kitab Amsal pasal 15, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian ke-6. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya,
tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-15. Sedikit perenungan melalui fasal ini lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian ke-6 yang hari ini berbicara tentang kelemah lembutan dan kegeraman. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, terang besar Alkitab Amsal 15 ayat 1 dan 2 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, menabur benih kata-kata dengan penuh emosi hanya akan menghasilkan tanaman yang buruk. Dan tentu tidak ada yang mau mengumpulkan hasilnya, bukan? Kata-kata kita sangat berdampak pada karakter kita, dan sering mereka dapat bertindak lebih kuat daripada karakter orang lain. Dan hanya Tuhan yang tak terbataslah yang dapat mengukur kerusakan yang dilakukan oleh kata-kata yang ceroboh itu. Kata-kata ini dan itu sering kali jatuh dari bibir kita, dan kita mungkin tidak bermaksud untuk menyakiti. Namun itu hanyalah pikiran kita saja. Padahal secara tidak langsung, kita sudah mengerjakan hal yang jahat. Dan ini biasanya sering terjadi di lingkungan keluarga. Betapa ketidakbahagiaan yang dihasilkan oleh kata-kata yang tidak dipikirkan sewaktu berbicara di dalam lingkungan keluarga. Kata-kata yang kasar itu terasa begitu menjengkelkan dan tersimpan di benak kita, mungkin bertahun-tahun. Bahkan, mungkin juga tidak akan pernah hilang sedikit pun. Oleh sebab itu, sebagai orang yang mengaku Kristen,
Kita harus mempertimbangkan pengaruh kata-kata kita terhadap orang-orang yang kita kenal, bahkan kepada siapa saja, apakah mereka itu orang percaya atau tidak percaya. Ingatlah, kata-kata kita diawasi, dan kerusakan yang diakibatkan oleh ucapan yang tidak dipikirkan ditandai. Bukan setelah bergaul dengan orang percaya atau orang tidak percaya, kita dapat sepenuhnya menangkal pengaruh yang tidak menguntungkan dari kata-kata bodoh yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Tetapi kata-kata kita itulah yang akan membuktikan bagaimana cara kita memberi makan bagi jiwa kita. Terang kecil pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, The Youth Instructor, 27 Juni tahun 1895, dan SDA Bible Commentary Volume 3, halaman 1159, alinea ke-8. Sahabat-sahabat firman, tentang jawaban yang lemah lembut, pernyataan ini sungguh benar. Bahkan ketika cara ini dipakai oleh setan si penyesat yang terampil untuk menjatuhkan anak-anak manusia, terlebih lagi menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebab dengan digunakannya, kata-kata yang lembut itu sangat memungkinkan setan untuk mengendalikan korbannya sampai mereka dapat dibawanya pada kejatuhan yang lebih dalam. Sahabat-sahabat firman, pria atau wanita biasanya cenderung menjawab kemarahan dengan kemarahan, sehingga masalah akan dibuat menjadi bertambah besar dan luka hati tidak akan pernah sembuh. Namun hanyalah ketika cinta yang tulus untuk orang lain itu memenuhi jiwa, maka jawaban yang lembut, yang tepat dapat dibuat. Lalu kemudian, cinta akan sering membimbing seseorang untuk diam dalam keheningan sampai kemarahan-kemarahan benar-benar dapat dilenyapkan. Tetapi sikap diam itu harus berupa keheningan yang penuh kasih dan simpatik, dan bukan bibir yang tertutup rapat, namun sorot mata tetap menyimpan kebencian dan amarah. Terang kecil pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Ministry of Healing, halaman 486, dan Education, halaman 114. Sahabat-sahabat firman, jika kata-kata bernada tidak sabar diucapkan kepadamu, jangan pernah membalas dengan roh yang sama. Tetapi ingatlah bahwa jawaban yang lembut meredakan amarah. Terang besar Alkitab Amsal 15 ayat 1. Dan ingat, ada kekuatan luar biasa di dalam diam. Kata-kata yang diucapkan sebagai balasan kepada orang yang marah terkadang hanya berguna untuk menambah rasa kejengkelan mereka saja. Tetapi, jika kemarahan bertemu dengan diam, yang di dalamnya terdapat roh yang lemah lembut dan sabar, maka amarah sebesar apapun itu dengan cepat akan segera lenyap. Terang kecil pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Ministry of Healing, halaman 486. Sahabat-sahabatku, berbicara tentang perbandingan antara orang benar atau yang disebut dalam kitab Amsal sebagai orang bijak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Dia, dengan orang fasik yang disebut dalam kitab ini sebagai orang bodoh yang suka mengandalkan diri sendiri, masing-masing memiliki gaya hidup dan masing-masing juga akan menuai hasil dari apa yang mereka hidupkan. Orang benar atau orang bijak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Dia menghidupkan satu pola hidup yang lemah lembut, tidak suka berbantah, namun perkataannya bijaksana dan ramah, mengeluarkan pengetahuan. Kalau mereka berbicara, selalu berpikir terlebih dahulu sebab dan akibatnya, mereka menimbang-nimbang jawabannya. Mereka mencintai dan mengindahkan teguran, mereka membenci perkara suap. Dan sebagai hasilnya, dimanapun mereka berada, kegeraman pun reda. Tuhan mendengar doa mereka dan berkenan kepada mereka dan memberi mereka pahala pohon kehidupan. Sedangkan orang fasik atau orang bodoh yang suka mengandalkan kekuatannya sendiri, pola hidupnya adalah melakukan hal-hal yang jahat. Perkataan mereka pedas, melukai hati dan membangkitkan amarah karena mulutnya sibuk mencurahkan kebodohan. Karena memang
mereka suka akan hal-hal yang bodoh. Mereka tidak jujur, jalan hidupnya adalah kejijikan, penuh dengan kecurangan. Selain suka membuat orang naik darah, mereka juga ternyata mudah untuk marah. Rancangan mereka semata-mata jahat di mata Tuhan karena mereka mengejar keuntungan dengan cara yang licik. Hasilnya, dimanapun mereka berada, mereka hanya membangkitkan keributan oleh kebodohan mereka. Dan Tuhan tidak berkenan kepada mereka, jauh dari mereka, dan upah mereka adalah kematian. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, mari kita belajar menjadi orang benar yang bijaksana dengan merenungkan dan mempraktikkan nasihat firman Tuhan ini melalui hambanya, Raja Salomo. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Terang besar Alkitab Amsal 15 ayat 33, ayat 1, 2, 4, 23, dan 24. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.